tim yang kita butuhkan itu berdasarkan test market yang kita lakukan, bukan berdasarkan asumsi atau keinginan kita menciptakan tim. Sebuah perusahaan pasti membutuhkan tim digital marketing, atau kita sebut saat ini yang lagi tren adalah super team digital marketing. Nah, apakah super team ini mudah dibangun? Tidak juga. Tapi apakah sulit? Tidak juga. Nah, bagaimana cara kita membangun super team? Nah, berdasarkan pengalaman kami, mohon izin kami bercerita. Beberapa tahun yang lalu, saya ketemu sama owner sebuah bisnis. Beliau MLM lah, cukup besar. Pada waktu dia datang ke tempat kami, dia bercerita gini, Pak Edi, kami punya gedung, kami punya budgeting, tolong kami direkrutkan 12 orang. Biayanya semuanya kami siapkan, kami support gitu, 12 orang gitu. Kemudian saya tanya, untuk apa Pak? Untuk menjual semua produk-produk kami. Nah, kemudian saya tanya, pertanyaan kedua saya bertanya gini, tim apa Pak yang direkrut? Ya terserah Pak Edi gitu ya. Kebanyakan perusahaan, kebanyakan owner itu dalam membangun tim itu tidak melakukan tes market terlebih dahulu. Dalam melakukan rekrutmen tim itu latah atau mendatangkan tim, merekrut tim itu berdasarkan sesuatu yang sedang tren. Misalkan saat ini lagi tren live, kemudian melakukan rekrutmen tim live gitu kan. Atau sekarang zamannya membuat video-video kreatif konten. Kemudian dia perusahaan tersebut melakukan rekrutmen terhadap tim yang mampu membuat tim kreatif konten. Padahal tidak semua media online bisa kita gunakan. Setiap media online itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tidak semuanya bisa kita gunakan untuk berjualan. Customer journey-nya juga beda, urutannya beda, logikanya beda. Di online itu ada Google, ada sosial media, di dalamnya ada Facebook, ada TikTok, ada apa lagi, IG, gitu kan. Yang kalau di kemudian ada marketplace ada teman-teman sudah tahu juga ada aplikasi. Nah, 4 hal ini apakah bisa kita gunakan? Bisa. Tetapi apakah cocok dengan bisnis kita? Belum tentu. Kemudian apakah 4-4-nya ini bisa kita gunakan bersama? Bisa. Tapi apakah alurnya benar? Nah, itu kalau customer journey-nya belum jelas, maka alurnya belum jelas juga. Karena di dalam online saat ini, media online itu kita bisa gunakan, tetapi ada alurnya, ada caranya, ada polanya gitu. Nah, kembali ke cerita tadi. Kebanyakan owner ketika membangun tim itu belum tahu polanya bagaimana, customer journey-nya bagaimana, terus karakternya bagaimana. Nah, itulah yang kami menyebutnya adalah latah tim online. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita melakukan yang namanya test market. Kita tes market terlebih dahulu. Bapak mau menjual apa? Oh, pada waktu itu beliau bercerita, produk yang mau dijual adalah kacamata. Kemudian saya tanya, value-nya apa? Value-nya adalah kacamata ini mengandung ion tertentu lah, yang dia bisa mengurangi iritasi dari HP, dari komputer, dari hal-hal yang berkaitan dengan elektronik itu bisa disortir gitu, sehingga tidak berdampak pada tubuh. Kacamata ini itu punya value di situ. Nah, kemudian value lain ada Pak? Ada. Beliau menyebutkan adalah mengenai desainnya, futuristik. Warnanya warna tren gitu, warna-warnanya warna gaul. Nah, itu menurut beliau masuk. Kemudian saya tanya kembali, siapa yang membutuhkan produk Bapak? Beliau menyampaikan orang-orang yang sering berinteraksi menggunakan elektronik. Nah, lebih dalam lagi, siapa kira-kira yang membutuhkan itu? Saya juga sering berinteraksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan gadget, elektronik. Tapi apakah saya butuh? Apakah saya sadar bahwa saya butuh? Nah,
Ini adalah salah satu validasi yang kita lakukan. Nah, apa yang beliau sampaikan tentang bahwa kacamatanya punya ion, itu mengurangi ion, mengurangi iritasi, mengurangi dampak negatif dari elektromagnetik misalkan. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ini yang membutuhkan adalah orang-orang yang sering berinteraksi dengan komputer, dengan gadget misalkan. Nah, itu kan baru asumsi dari si pemilik produk. Apakah sudah dilakukan tes market? Kemudian katakanlah ternyata betul yang butuh produk itu adalah orang-orang yang berinteraksi dengan gadget. Kemudian kalau sudah ketemu, oh orangnya seperti ini nih. Kemudian media yang kita gunakan apa? Karena ini adalah produk yang membuat orang itu tersadar, oh iya saya butuh. Oh iya, saya memerlukan produk ini, maka kita perlu strategi, sebuah cara yang bisa menyampaikan sebuah pesan, bahwa pesan ini sampai kepada mereka. Nah, ini adalah salah satu metode bagaimana kita memastikan bahwa produk yang kita jual tepat, pada orang yang tepat, menggunakan media yang tepat, dan waktunya tepat. Nah, ini perlu kita melakukan namanya test market. Nah, test market ini kita menggunakan semua media. Media-media yang tadi saya sebutkan di atas itu bisa kita gunakan untuk melakukan test market. Test market biasanya kami menggunakan namanya simulasi. Ini ada di belakang kami. Ada namanya simulasi. Simulasi digital marketing. Simulasi ini menggunakan media Google, sosial media, marketplace, itu kita tes semuanya. Yang kita tes apa? Yang pertama adalah ada marketnya tidak. Kalau ada marketnya, berapa jumlah marketnya? Kemudian kalau ada marketnya, kemudian ada jumlah market share-nya cukup banyak, bagaimana cara kita mengakuisisi mereka? Bagaimana cara kita mengedukasi kepada mereka supaya mereka paham tentang value kita? Mereka paham, sadar bahwa mereka butuh. Mereka sedang ada masalah dan produk kita menjadi sebuah solusi. Itu ada namanya test market untuk memvalidasi bahwa produk kita ini adalah problem solver dari apa yang mereka butuhkan. Nah, ketika kita melakukan test market dengan cara yang benar, maka dalam kurun waktu katakanlah 3 minggu atau 2 minggu, kalau kami biasanya melakukan test market itu kurang lebih sekitar 3 minggu. Nah, ketika 3 minggu ini, output yang dihasilkan dari test market apa? Satu adalah strategi. Bagaimana cara kita mengakuisisi mereka. Yang kedua adalah media yang digunakan apa saja. Nah, karena tidak semua media kita bisa gunakan. Yang ketiga, kalau misalkan kita sudah menemukan medianya, urutan medianya bagaimana misalkan? Apakah kita menggunakan Google dulu, sosial media dulu, atau marketplace dulu? Nah, ini perlu ada urutan yang jelas. Contoh misalkan, saya punya produk kacamata tadi, kemudian saya iklankan menggunakan namanya Facebook Ad misalkan. Ketika menggunakan Facebook Ad, kita iklankan misalkan, orang sudah teredukasi, oh kacamatanya seperti ini misalkan, oh ya saya butuh. Apakah dia langsung beli? Belum tentu juga. Dia belum langsung beli. Apa yang dilakukan? Memastikan lagi. Memastikan apa? Memastikan bahwa produk kita itu benar, harganya benar nggak? Apakah seperti itu? Dan dia mencari di mana? Mencari informasi di Google. Nah, ketika dia dapat iklan di sosial media, dia ngelihat produk kita di sosial media, dia mencari informasi di mana? Di Google. Nah, ketika customer tadi mencari informasi di Google, produk kita ada nggak di Google? Oh, nggak ada. Ya orang nggak yakin gitu loh. Kemudian dia mencari di marketplace, harganya berapa misalkan. Maka pastikan di marketplace pun juga tidak ada barang KW, supaya produk kita ini tidak dibandingkan. Nah, ini tadi pola ini ada hal yang perlu kita pahami. Nah, tadi ketika kita menggunakan sosial media ada urutannya. Kemudian goal yang keempat adalah tim yang kita dibutuhkan apa saja. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa test marketnya menggunakan media ini 1, 2, dan 3. Di situ kita sudah punya bayangan
tim yang kita butuhkan apa saja, itu sudah akan kelihatan. Oh, ternyata kita butuh tim kreatif konten. Oh, yang kita butuhkan adalah advertising. Oh, yang kita butuhkan adalah copywriting. Nah, tim yang kita butuhkan itu berdasarkan tes market yang kita lakukan. Bukan berdasarkan asumsi atau keinginan kita menciptakan tim. Jadi teman-teman, Bapak-Bapak semuanya yang para owner bisnis, ketika sebuah bisnis pengen membangun sebuah tim digital marketing, maka yang perlu kita lakukan adalah tes market. Jadikanlah tes market atau simulasi digital marketing menjadi alat ukur dalam membangun tim yang benar dan sesuai. Outputnya adalah strategi digital marketing yang tepat.